Menulis surat Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Mari belajar cara menulis surat yang baik dan benar dengan mudah. Apa itu surat? Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Fungsi surat menyampaikan informasi, mengungkapkan perasaan, dan membuat permintaan. Contoh surat, surat untuk teman, surat untuk keluarga, surat untuk sekolah, dan surat untuk instansi. Jenis-jenis surat, yang pertama surat pribadi, yaitu surat yang ditulis dengan keperluan pribadi, seperti surat untuk teman atau keluarga. Surat resmi, surat yang ditulis untuk keperluan resmi, seperti surat ke sekolah atau instansi. Perbedaan utamanya, kalau surat pribadi, bahasanya santai, formatnya bebas, untuk teman atau keluarga. Kalau surat resmi, bahasanya formal, format baku, untuk instansi. Bagian-bagian surat pribadi, yang pertama, tempat dan tanggal. Ditulis di pojok kanan atas surat. Contoh, Jakarta, 15 Oktober 2024. Yang kedua, salam pembuka, sapaan untuk penerima surat. Contohnya, hai sahabatku, atau halo teman. Yang ketiga, isi surat, pesan utama yang ingin disampaikan. Yang keempat, salam penutup, ucapan perpisahan yang sopan. Contohnya, sampai jumpa. Yang kelima, nama pengirim, nama orang yang menulis surat. Ditulis di pojok kanan bawah. Urutan lengkap surat pribadi, tempat dan tanggal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim. Bagian-bagian surat resmi. 1. Tempat dan tanggal. 2. Alamat tujuan. 3. Perihal atau hal. 4. Salam pembuka. 5. Isi surat. 6. Salam penutup. 7. Nama dan tanda tangan. Surat resmi lebih lengkap dari surat pribadi. Contoh surat pribadi, surat untuk sahabat. Mari kita lihat contoh surat pribadi yang lengkap. Perhatikan, pada slide berikutnya kita akan melihat bagaimana bagian-bagian surat pribadi diterapkan dalam contoh nyata yang mudah dipahami. Kita akan melihat tempat dan tanggal, salam, isi, penutup, dan nama. Contoh surat pribadi lengkap. Jakarta, 15 Oktober 2024. Hai sahabatku Rina, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat ya. Aku ingin menceritakan pengalaman seru waktu liburan kemarin. Aku pergi ke taman safari bersama keluarga. Di sana, aku melihat banyak hewan yang lucu, seperti gajah, singa, dan jerapah. Yang paling seru adalah ketika aku memberi makan jerapah langsung dari tanganku. Tinggi sekali ya ternyata jerapah itu. Aku juga foto bersama keluarga di depan kandang singa. Sampai jumpa lagi ya, sahabatmu Dina. Lihat, semua bagian surat pribadi ada lengkap. Selanjutnya adalah contoh surat resmi. Surat izin ke sekolah. Mari kita lihat contoh surat resmi yang benar. Perhatikan, surat resmi memiliki format yang lebih lengkap dan bahasa yang formal. Contoh untuk keperluan sekolah atau instansi. Bagiannya, tanggal, alamat, perihal, salam, isi, penutup, dan nama. Contoh surat resmi lengkap. Jakarta, 20 Oktober 2024. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas 5A, SD Nusantara Jakarta. Hal, permohonan izin tidak masuk sekolah. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, orang tua dari nama Ahmad Rizky, kelas 5A. Dengan ini memohon izin untuk tidak masuk sekolah pada tanggal 21 Oktober 2024 karena sakit demam. Sebagai bukti, saya lampirkan surat keterangan dokter.
Demikian surat ini saya buat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Budi Santoso. Surat resmi, lebih formal dan lengkap. Tips menulis surat yang baik. Tips penulisan, gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Tulis dengan rapi dan mudah dibaca. Sesuaikan bahasa dengan penerima surat. Jangan lupa, tulis tanggal dan nama. Yang harus diperhatikan, yang dilakukan, tulis lengkap, bahasa sopan, rapi, dan bersih. Yang harus dihindari, tulisan kotor, bahasa kasar, lupa bagian penting. Ingat selalu, surat yang baik adalah surat yang jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh penerima. Rangkuman materi, surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Surat pribadi, bahasanya santai, 5 bagian untuk teman atau keluarga. Sedangkan surat resmi, bahasanya formal, 7 bagian untuk instansi. Tips penting, bahasa sopan dan jelas. Sesuaikan dengan penerima, tulis dengan rapi, lengkapi semua bagian. Saatnya kuis seru. Uji pemahamanmu, kamu akan melihat 2 contoh soal tentang menulis surat. Setiap soal akan diikuti dengan pembahasan yang lengkap. 2 soal pilihan ganda, pembahasan setiap jawaban, skor akhir. Siap untuk menguji pemahamanmu? Contoh soal pertama. Bagian surat yang berisi pesan utama yang ingin disampaikan disebut A. Salam pembuka, B. Isi surat, C. Salam penutup, D. Nama pengirim. Jawaban yang benar adalah B. Isi surat. Isi surat adalah bagian yang berisi pesan utama atau informasi yang ingin disampaikan kepada penerima surat. Pilihan yang salah yang A. Salam pembuka, sapaan. Yang C. Salam penutup, perpisahan. Yang D. Nama pengirim, identitas. Isi surat, pesan utama, informasi penting, cerita, atau permintaan. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Perbedaan utama antara surat pribadi dan surat resmi adalah A. Surat pribadi lebih panjang dari surat resmi. B. Surat pribadi menggunakan bahasa santai. Surat resmi menggunakan bahasa formal. C. Surat pribadi tidak perlu tanggal. Surat resmi perlu tanggal. D. Surat pribadi hanya untuk anak-anak. Surat resmi untuk dewasa. Pembahasannya, jawaban yang benar adalah B. Surat pribadi menggunakan bahasa santai. Surat resmi menggunakan bahasa formal. Penjelasannya, perbedaan utama terletak pada penggunaan bahasa dan formalitas. Surat pribadi, bahasa santai dan akrab. Hai, halo, gimana? Untuk teman dan keluarga. Surat resmi, bahasanya formal dan sopan. Contohnya dengan hormat, yang terhormat. Biasanya untuk instansi atau sekolah. Pembelajaran selesai. Selamat, kamu hebat. Kamu telah menyelesaikan pembelajaran menulis surat. Materinya sudah dipahami, contoh soal sudah dipelajari, pemahamanmu sangat baik. Yang sudah kamu pelajari tadi, yang pertama, pengertian surat. Yang kedua, jenis-jenis surat. Selanjutnya, bagian-bagian surat, dan contoh surat lengkap. Sekarang kamu bisa menulis surat dengan baik dan benar.